Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi dengan Ahmad dengan judul materi adalah penggunaan tanda baca yang benar sesuai dengan EYD. Pasti adik-adik mahasiswa bertanya atau Bapak Ibu bertanya ya, EYD itu seperti apa? Nah, sebenarnya EYD ini Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa sering gunakan ya, atau sering jumpai atau sering lihat di kalangan kita, atau sedang membaca atau sedang menulis itu sering gunakan. Nah, penasaran dengan EYD, nanti di slide berikutnya ada. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, oh ternyata ini yang dibilang EYD. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke materi tentang EYD. Nah, yang pertama adalah ini yang dimaksud EYD ini ya, adalah tanda titik. Nah, kita akan membahas ini bagaimana cara menggunakan tanda titik di dalam penulisan apapun itu ya. Yang pertama adalah tanda titik dipakai pada akhir kalimat, bukan pertanyaan atau seruan ya. Itu. Jadi kalau kalimat yang tidak mengandung pertanyaan atau seruan maka harus diakhiri dengan tanda titik. Contoh ya, ayahku tinggal di Solo. Itu sebagai salah satu contoh. Kemudian tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contoh ya, ini kita sering jumpai ya. AS ya, Karmawijaya. Kemudian tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contoh ya, ini tanda titik ya digunakan. Selanjutnya pada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini dipakai di antara unsur dalam satu pemerincian atau pemilangan ya. Contoh, saya membeli kertas, koma, pena, koma, dan tinta. Nah, itu pemerincian dan pemilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dan kalimat setara berikut yang didahului oleh kata tetapi dan melainkan ya. Contohnya ini, saya ingin datang tetapi hujan. Ini kalimat setara. Kalimat setara ini, saya ingin datang, setelahnya apa? Tetapi hujan, maka ini dengan tanda koma. Oke, lanjut. Tanda titik koma. Nah, ini kita kadang ya masih salah menggunakannya. Oke, tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Ingat ya, kalimat yang sejenis dan setara. Malam makin larut, titik koma, kami belum selesai juga. Nah, ini ya kalimat yang setara. Ya, kami belum selesai juga, makanya diakhiri di tandanya itu titik koma. Kemudian yang kedua adalah tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata hubung. Ingat ya, sebagai pengganti kata hubung. Contoh ya, ayah mengurus taman di kebun, ibu memasak di dapur, saya sedang menonton TV. Ya, ini adalah kalimat setara di dalam suatu kalimat yang majemuk ya. Ya, inilah yang ganti ya. Ini penggantinya. Ini setara ya. Ya, ayah, ibu, saya, masing-masing subjek ya. Makanya setara. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan tanda titik dua. Nah, tanda titik dua ini adik-adik sekalian adalah dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Ya, tanda titik dua ya dipakai akhir suatu pernyataan yang lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contoh, yang kita perlukan sekarang ialah barang berikut titik dua. Kursi, meja, dan TV. Ya, itu sudah menggunakan tanda koma juga. Nih, itu ya. Menggunakan titik dua. Selanjutnya titik dua juga dipakai atau digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh ya pemberiannya,
Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, sekretaris, makanya digunakan tanda titik 2. Kemudian juga ada nih tanda titik yang digunakan untuk nama, singkatan nama, harus ada tanda titiknya. Oke. Kalau huruf kapital kita sudah membahas ya pertemuan sebelumnya tentang huruf kapital. Nah, selanjutnya adalah tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini ya kadang kita apa sih tanda titik 3 ini? Tanda apa namanya? Nah, dalam bahasa Indonesia tanda yang titik 3 ini namanya tanda elipsis. Tanda elipsis itu menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Misalnya kalau begitu elipsis ya, mari kita bergerak. Ya, jangan sampai Bapak Ibu atau adik sekalian, ini tanda titik 3 tidak ada maksudnya. Dalam ilmu bahasa ini namanya tanda elipsis ya. Kemudian yang kedua adalah tanda elipsis ini menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya sebab-sebab kemerosotan ini akan diteliti lebih lanjut. Nah, ini biasa digunakan dalam pengutipan ya. Kalau terlalu panjang dan paragrafnya terlalu panjang tetapi hanya yang sebagian yang dianggap penting untuk mau diambil, makanya digunakanlah tanda elipsis. Ini menandakan bahwa kalimat sebelumnya ada dan kalimat setelahnya ada kalau menggunakan itu. Ya. Oke, selanjutnya tanda tanya. Nah, tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya. Itu sudah. Kapan dia pulang ke rumah? Ya. Kalau kalimat tanya ini biasa digunakan dalam ilmu linguistik ya, ilmu jurnalis. Ya, kapan bertanya, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Nah, itu. Kalau memenuhi atau mendapatkan kata-kata seperti itu atau kalimat seperti itu atau kata di awal begitu bagaimana, berarti sudah pasti akhir kalimatnya adalah tanda tanya. Tanda tanya juga ya, bagian B ya. Tanda tanya dipakai di antara tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Ia dilahirkan pada tahun 1963 karena makanya tanda kurung dulu baru tanda tanya. Oke ya. Oke, lanjut lagi ya. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Ya, ini ya intinya kalau kita ingin menyuruh atau memerintah dalam bahasa tertulis itu akan menggunakan tanda seru ya. Selanjutnya adalah tanda kurung. Nah, tanda kurung ini mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Ya. Itu ya, div, daftar isian proyek. Itu bisa pakai kurung ya. Nah, tanda kurung mengapit juga angka atau huruf yang merinci satu seri keterangan. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh kurung tutup saja. Nah, ini. Ya, bisa. Oke. Oke, selanjutnya adalah tanda petik. 9. Tanda petik ini ya Bapak Ibu atau dari mahasiswa atau peserta pemirsa sekalian, tanda petik ini mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis. Kedua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Jadi ingat ya, ini adalah tanda petik kalimat langsung, petikan langsung. Misalnya ya, sudah siap. Nah, ini kan kalimat langsung. Tanya awal, saya belum siap. Nah, ini kan petikan langsung ini. Seru Mira, tunggu sebentar. Iya, gitu ya. Nah, ini sudah menggunakan tanda tanya ya. Oke, nah tanda seru. Oke, kemudian bagian B adalah tanda petik mengapit judul syair, karangan dan bab buku ya apabila dipakai dalam kalimat. Ingat, apabila dipakai dalam kalimat makanya menggunakan tanda petik. Misalnya bacalah bola lampu, dipetik aja dalam buku dari suatu masa. Ingat ya, mengapit judul syair ya atau karangan dalam bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Ingat itu ya. Selanjutnya adalah tanda garis miring.
Nah, tanda garis miring ini ya di dalam penomoran, kode, surat ya harusnya menggunakan miring. Ya. Kemudian tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau per atau nomor alamat. Nah, ini kan ya biasa digantikan kata atau diganti tanda garis miring. Per juga diganti dengan mahasiswa atau mahasiswi. Ya, itu ya. Oke. Selanjutnya adalah tanda apostrof. Nah, penyingkat. Ya, apostrof itu. Makanya tidak ada yang namanya tanda koma atas, tidak namanya. Ya, itu namanya apostrof, bukan koma atas. Kalau koma atas tidak ada, ya, namanya dalam ilmu bahasa. Yang ada adalah apostrof. Tanda apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata. Ali kan kusurati, ya kan? Nah, Ali ini ya, ini Ali kan kusurati ini bagian biasa dalam tulisan-tulisan sastra. Nah, ini biasa itu ya, kayak puisi, ya, cerpen, ya, novel ini kan biasa menghilangkan itu ada dalam ilmu bahasa. Nah, ini menggantikan, harusnya akan diganti karena menggunakan apostrof menjadi kan. Ali kan kusurati. Harusnya kan akan itu ya. Malam telah tiba. Malam telah tiba, makanya dia harusnya telah tiba, ya itu. Baik, demikianlah materi tentang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya, dan apalagi ini sangat urgent dan sangat penting dalam kegiatan menulis kita. Bagaimana cara menggunakan EYD ya, terutama tanda titik, tanda koma, ya, tanda seru, tanda titik koma, tanda petik, ya, bisa digunakan dalam kegiatan kita dalam menulis. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.